A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala habibillah Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Dewan Hakim yang saya hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya memohon maaf yang sebesar-besarnya minal aidin wal faizin, meskipun belum Idul Fitri, kepada guru-guru saya, kepada para alim ulama, kepada para ustadz dan ustazah yang saya yakin mereka lebih tahu apa yang akan saya sampaikan dari saya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang pendidikan anak. Anak merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang suatu saat nanti akan mandiri dan lepas dari orang tuanya. Oleh karena itu, anak harus dibekali dengan keimanan dan aturan yang tegas dalam menjalani kehidupannya. Bagi pendidik, anak merupakan amanah yang harus dijaga dan dibekali dengan pengetahuan dan pengajaran dari sang pendidik. Pada umumnya, orang tua dan pendidik menggunakan referensi dari buku-buku umum maupun buku psikologi dalam pendidikan anak. Jarang menggunakan Al-Quran dan hadis. Padahal agama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin memiliki cara maupun metode yang spesifik dalam mendidik anak. Yang pertama, pendidikan dengan kasih sayang dan nasihat. Kasih sayang memiliki pengaruh yang positif terhadap tumbuh kembang anak. Yang pertama, meningkatkan kerja otak. Yang kedua, meningkatkan semangat. Yang ketiga, memberikan rasa percaya diri kepada anak, serta yang lebih khusus adalah kedekatan psikis atau emosional antara anak dengan orang tua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Apabila seorang orang tua ataupun pendidik ingin menyuruh anak melakukan kewajibannya, hendaknya disampaikan dengan kata-kata yang lembut, dengan kasih sayang, jangan dengan kasar, jangan dengan marah-marah. Misalnya, "Hei Rido, woi Siti," haruslah dengan kata yang lembut, dengan penuh kasih sayang. "Hai Rido, gula-gulaku, cintaku," dan lain sebagainya. Hal ini dicontohkan dalam Al-Quran surat Luqman ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu li ibni wa huwa ya'idhu, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Surat Luqman ayat 13. Dalam ayat tersebut bagaimana Luqman berkata lemah lembut kepada anaknya. Begitupun dalam surat selanjutnya yaitu 17 dan 18. Hal ini selaras dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Umar ibnu Salamah radhiyallahu anha berkata, "Pada saat ketika aku masih kecil, aku dalam pengasuhan, dalam pengawasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika aku ingin mengambil makanan, aku mengulurkan tanganku ke atas makanan yang ada di atas piring. Kemudian Rasulullah berkata, 'Wahai anakku, sebutkanlah nama Allah dan gunakanlah tangan kanan.' Pendidikan selanjutnya adalah dengan apatis. Apa itu apatis? Apatis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah masa bodoh, tidak peduli, cuek abis. Hal ini bisa kita terapkan untuk anak dalam usia dini, di awal-awal sekolah dasar.
Ketika anak melakukan pelanggaran, terutama pelanggaran yang berulang, yang kita lakukan adalah boleh kita bersikap apatis. Hal ini dicontohkan dalam sebuah kisah dari Ibnu Mughafal yang mempunyai seorang kerabatnya yang belum balik. Dia bermain lempar batu. Kemudian beliau menegurnya. Sesungguhnya Rasulullah melarang melempar batu karena beliau bersabda, sesungguhnya Rasulullah beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian melempar batu karena sesungguhnya melempar batu tidak akan memburu-buruan. Kemudian anak tersebut bermain lagi, bermain lempar batu berulang kali. Apa yang dia katakan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang lempar batu dan kau masih saja melemparnya, maka saya tidak akan berbicara denganmu. Ini adalah contoh sikap apatis. Tetapi apabila hal ini berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak, jangan dipakai. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang berikutnya adalah dengan pukulan tapi tidak melukai. Untuk metode ini bisa kita terapkan pada anak yang usia remaja, yang sudah akil balik, yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dalam sebuah riwayat, mohon maaf, pola pendidikan ini sangat menuai pro dan kontra antara pemerhati pendidikan. Tetapi inilah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, Astagfirullahaladzim. Muru sabiya bis solati iza balago sab'a sinina wa iza balago 10 sinina fadrib alaih. Apabila anakmu, suruhlah olehmu untuk anak-anakmu untuk melaksanakan sholat apabila mereka sudah berusia 7 tahun. Apabila mereka usia 10 tahun dan tidak mengerjakannya, maka pukullah. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Tetapi janganlah kita gunakan apabila hal ini mengganggu, kemudian bersifat penganiayaan kepada anak-anak kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya berharap apa yang dapat saya sampaikan ini bisa menjadi ibrah terutama kepada diri saya, bisa menjadi bahan introspeksi kepada diri saya dan juga kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, apabila terdapat hal yang salah, saya mohon maaf. Apabila yang benar sesungguhnya itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.